Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Romanes Prasetyo masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel, dan kita lanjutkan untuk tutorial yang sebelumnya yang membahas mengenai menghitung umur dan masa kerja dengan menggunakan Power Query. Dan tutorial kali ini kita akan lanjutkan dengan sedikit analitik, atau bisa juga tabel, bisa juga dengan analitik menggunakan pivot table ya. Jadi nanti outputnya adalah satu tabel yang bisa memberikan manfaat buat teman penanya ya. Dan kemarin sebelum membuat tutorial kedua ini, saya juga sempat dijapri atau dikirimi pesan pribadi juga untuk file atau kasus ini sama teman penanya bahwa ingin ditambahkan satu tabel jika memang masa pensiunnya adalah usia 56 tahun, kurang berapa tahun lagi si yang bersangkutan atau si pegawai tersebut pensiun, begitu ya. Oke, jadi sebelum kita membahas itu, untuk teman-teman yang kemarin belum sempat gabung atau belum sempat menyimak video tutorial saya, silahkan buka di channel YouTube saya untuk tutorial yang sebelumnya, yaitu menghitung umur dan masa kerja dengan menggunakan Power Query. Dan teman-teman bisa menemukan tutorial ini di dalam channel YouTube saya maupun di grup Facebook saya, yaitu grup bantuan makro Excel, Power Pivot, Power Query, DAX, dan ya terkait dengan itu ya. Jadi teman-teman bisa menyimak dulu yang ini, baru bisa mengikuti atau memahami apa yang kita bahas di tutorial kedua ini. Baik lagi ke kasus yang kita lanjut kemarin ya. Jadi untuk memenuhi apa yang ditanyakan oleh teman penanya, yaitu menghitung berapa sisa tahun atau sisa masa kerja yang akan dipunyai oleh masing-masing pegawai jika pensiunnya umur 56 tahun, ya kita tinggal menambahkan satu kolom saja di sini ya. Jadi klik pada tab add column untuk jendela Power Query-nya, kemudian klik pada custom column. Kita akan mempunyai satu kolom baru ya, seperti ini. Kita namai saja dengan sisa masa kerja, seperti ini ya. Kemudian kita bisa merefer pada masa kerja di sini ya. Jika batas usianya adalah 56 tahun seperti ini ya, 56 kita kurangi saja dengan masa kerja di sini. Jadi hasilnya adalah sisa masa kerja yang tersedia sampai si pegawai berusia 56 tahun. Jadi saya klik OK saja. Kita akan mempunyai satu tabel di mana bukan masa kerja, ini saya ganti dulu. Saya klik pada tombol gear di sini, bukan masa kerja tetapi umur sampai dengan hari ini ya. Ini saya ganti dengan umur sampai dengan hari ini. Kenapa yang dipakai patokannya adalah umur sampai dengan hari ini? Karena yang dipakai patokan adalah usia dari si pegawai. Jadi saya double klik dulu untuk umur sampai dengan hari ini. Saya klik OK. Hasilnya adalah seperti ini. Si Pak Walter Miller ternyata Walter Miller tadi ya, yang pertama ya, Walter Miller, Michelle Alisa ya. Pak Walter Miller mempunyai sisa masa kerja 35 tahun lagi, Michelle Alisa mempunyai masa kerja 35 tahun lagi, dan seterusnya ya. Oke, dengan ini nanti kita bisa lakukan sedikit analisa ya dengan pivot table atau semacamnya ya. Jadi untuk mengirim tabel ini ke dalam pivot table, kita loncat dulu ke Power Pivot sebentar agar bisa mengambil data yang ada di sini ya. Atau jika memang teman-teman tidak ingin mengambil pivot table-nya, bisa mengklik pada home, kemudian close and load seperti ini ya. Jadi saya contohkan saja, saya klik pada close and load. Ya, kita akan dibuatkan satu sheet baru oleh si Power Query dengan nama tabel pegawai di sini. Demikian juga untuk item-item sudah kita olah di Power Query tadi akan dibawa ke file Excel kita di sini ya. Jadi saat ada perubahan di Power Query-nya nanti atau di data asalnya di sini ya, si Power Query ini nanti tabel ini akan mengikuti dengan syarat kita harus merefresh. Kita coba dulu ya. Kita coba misalnya tanggal lahir ini dari 2001 kita ganti dengan misalnya ya 1995 seperti ini. Harusnya usia yang tadinya 21 tahun ya, Walter Miller tadi, harus berganti menjadi kurang lebih 27 atau 28 ya. Kita coba ya.
kita balik ke tabel pegawai, kita lihat apakah si Power Query juga bisa merespon usia sampai dengan hari ini. Kita coba klik kanan pada tabelnya, kemudian saya klik kanan di sini aja ya, biar nggak menutupi hasil yang ada di Walter Miller nanti sini ya, umur ya. Kemudian juga di masa kerja di sini ya. Saya klik saja di sini lah. Kemudian klik kanan dan saya klik refresh ya. Tandai nanti di sini dan di sini harus berubah ya. Di umur sampai dengan hari ini dan sisa masa kerja. Saya klik pada refresh. Ya, dia udah berubah jadi 27 dan sisa masa kerja juga berubah menjadi 29. Jadi sifatnya si tabel Power Query ini dinamis. Kita cukup sekali membuat Power Query-nya, maka si tabel yang ada di sini nanti akan mengikuti sumber data atau perubahan yang ada di sumber data di sini ya. Oke, jika teman-teman tidak ingin melempar data yang ada di Power Query tadi ke Power Pivot atau teman-teman bingung ya karena tidak tahu visualisasinya, kita lanjutkan saja langkahnya di step ini ya. Jadi tabel yang tadi kita load di sini ya, di tabel pegawai di sini, kemudian kita buat satu pivot table dengan menggunakan apa namanya tabel yang ada di sini ya. Klik pada satu tabelnya, kemudian klik pada tabel desain. Pada tools di sini teman-teman akan mempunyai satu tab yang bernama Summarize with Pivot Table ya. Saya klik pada Summarize with Pivot Table seperti ini. Oke, kemudian kita bisa menghitung jumlah pegawai yang akan pensiun ya. Saya klik pada, saya ulang dulu, klik, kemudian klik pada Summarize with Pivot Table, saya klik pada Existing Worksheet. Ini hasil pivot table-nya saya taruh di samping tabel ini aja ya, seperti ini. Saya klik OK. Kita akan mempunyai satu blueprint dari si pivot table-nya. Kita tinggal mengklik apa namanya jumlah ya, jumlah dari jumlah dari pegawai ya yang akan pensiun menurut usianya ya. Jadi saya klik saja pada mana umur ya, umur seperti ini. Kita klik pada sisa masa kerja, sisa masa kerja seperti ini. Kita klik juga sisa masa kerja kepada value di sini, kemudian kita klik count, value setting, kemudian saya pilih pada count ya, seperti ini. Jadi kita bisa tahu untuk pegawai yang sisa masa kerjanya 5 tahun ada 2 orang ya, untuk 6 tahun ada 1 orang, 7 tahun ada 5 orang, 8 tahun ada 3 orang dan seterusnya. Jadi dengan tabel ini kita bisa mengetahui misalnya ini pensiun, tahun jelang pensiun gitu ya, tahun jelang pensiun seperti ini ya. Ini saya lebarkan dulu. Nah, ini kita bisa ganti dengan jumlah pegawai. Nah, dari sini kita sudah mempunyai satu analytical sederhana bahwa nanti 5 tahun lagi akan ada 2 pegawai yang pensiun, 6 tahun lagi akan ada 1 pegawai dan seterusnya ya. Jadi dengan sedikit pengolahan data di balik layar atau di Power Query, kita bisa mendapatkan hasil yang lumayan ya. Ada juga teman yang bertanya, Pak, bukannya bisa kita langsung mengolah di Excel? Ya, memang bisa dengan catatan teman-teman paham formula atau rumus, dan dengan catatan orang yang membuka file teman-teman ini juga tidak merubah rumusnya. Nah, saat kita mempunyai atau mengolah data di Power Query, tentu ya teman yang tidak paham Power Query atau hanya kita yang paham mengenai Power Query ini yang bisa mengolah data yang ada di sini. Jadi saat data di sini terupdate pun, atau ada data yang pegawai yang pensiun atau hilang dari daftar ini, atau ada tambah pegawai atau berubah datanya pun, kita tidak perlu lagi mengutak-atik formula yang ada di Excel-nya, tapi cukup klik kanan dan refresh pada tabel yang sudah kita load di Power Query tadi di sini. Karena si Power Query juga akan langsung merecalculate atau menghitung kembali apa-apa yang ada di kalkulasi yang sudah kita buat tadi. Kita juga bisa membuat satu kalkulasi lain, misalnya
umur pegawai ya, umur pegawai yang apa ya, istilahnya di atas berapa tahun itu gajinya berapa saja, kita bisa melakukan ini ya, analisis ya. Jadi misal ini saya kan tidak paham mengenai per SDM-an ya atau kepegawaian. Jadi mungkin saja diperlukan satu data yang menghitung perusahaan atau bosnya pengen coba dong hitungin untuk pegawai yang usianya, atau kita mengeluarkan dana berapa sih untuk menggaji orang-orang dengan masa kerja sekian sampai sekian tahun gitu ya. Jadi kita bisa juga membuat satu pivot table, klik pada tabelnya, kemudian klik pada tabel design, summarize with pivot table. Saya klik pada existing worksheet di sini, saya arahkan ke samping dari pivot table kita tadi ya. Oke. Seperti ini. Saya klik di sini, kemudian saya expand lagi, saya klik OK. Kita akan punya satu blueprint lagi mengenai data kita tadi ya. Kita bisa mengklik pada masa kerja di sini, pada row-nya ya. Mungkin kita bisa bulatkan yang ada di sini di row-nya tadi ya. Mungkin usia saja lah wis, biar enggak banyak desimalnya ya, saya nggak tahu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa klik pada gaji di sini ya. Tarik ke value lah. Kita akan punya satu sum dari orang-orang dengan usia sekian. Ternyata kalau di sum si perusahaan harus mengeluarkan gaji sekian. Nah, untuk fleksibilitas ya, kita juga bisa mengklik pada pivot table-nya, klik pada insert, kemudian klik pada slicer, pilih pada usia atau umur di sini ya. Klik OK. Nah, kita bisa memainkan saja yang ada di sini. Misal si orang SDM-nya pengen tahu antara usia 21 sampai 30 tahun itu kita menggaji berapa sih totalnya ya. Kita klik dan drag seperti ini. Nah, kita bisa tahu ternyata kita atau perusahaan mengeluarkan 639.217 dolar ya jika emang orang Eropa ya. Jadi sangat fleksibel dengan menggunakan pivot table. Kita bisa mengetahui sebaran data yang ada di pegawai kita. Bisa juga mempersempit ruang gerak misalnya antara 25 sampai 30 seperti ini, klik dan drag. Nah, kita sudah mempunyai analytical data yang bagus dengan menggunakan pivot table. Buat teman-teman yang belum paham mengenai pivot table, silakan simak saja untuk tutorial saya mengenai pivot table, banyak kok di channel YouTube saya ya. Dan nantinya harapannya dengan ya ilmu yang kita bagi ini bisa memudahkan teman-teman bekerja di tempat kerja teman-teman ya. Oke, demikian tutorial kali ini. Buat teman-teman yang merasa tutorial yang bermanfaat, silahkan klik tombol like maupun subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial saya yang berikutnya. Atau mungkin bisa di-share untuk video tutorial saya ini jika memang teman-teman mempunyai rekan kerja atau ya teman yang mempunyai kebutuhan data sama seperti yang kita bahas di sini. Baik teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu lagi dengan saya Heru Munas Prasa dalam tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.